Aku juga pernah ke kamarnya ngeliat ada foto papa, jarum, sama telur. Sandra, kamu ngapain? Jahat, ibu yang paling jahat. Kamu cerita apa kamu? Cerita apa? Kita pulang ya. Pulang. Kamu ngapain pada datang ke rumah saya sini? Ngapain kamu di belakang itu? Aku sayang sama dia ngapain? Aku nyantek dia. Ini aku nyantek istrinya. Al-Kafi Salatullah Ala Safi Salamullah Bil Muhidin Lihaulisna Minal Balwa Ya Kafi Salatullah Ala Syafi Salamullah Bil Muhidin Lihaulisna Minal Balwa Ya Ibadallah Rijalallah Ali sunnah li'adlillah Wa kunu awlana lillah Asanatun bifadlillah wa ya anjam wa ya sadar wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah Sa'alakum Walijul farajaunakum Wa fi amrin qasanakum Fasudu azmakum lillah Faya Rabbi bisadati Tahakon li syarati Asatati bisyarati Wa yasbu'atuna lillah Bil kasbi hazmi al-aini Wa rafil baini min baini Wa tawsil kaifi wal aini Binuril wajhi ya Allah Salatullahi maulana Ala man bil huda jana Wa man bil haqi aulana Safi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan bersyukur juga kita kepada kedua orang tua kita, sahabat ya. Sahabat Kapalang Misteri dimanapun kalian berada, tak pernah bosan saya selalu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Kapalang Misteri yang selalu mensupport kami dengan cara membeli produk-produk Kapalang ya. Boy, bersihin boy. Ya siap. Aduh, Gus. tenang Ya, aja, Gus. nggak ada Lah mana Gus, ayo deh. nggak ada Ini kita miring nih. nggak ada jurig ya. Ya sahabat, terima kasih banyak karena dengan seperti itu kalian sama saja mensupport kami dalam segala bentuk kegiatan kebaikan kami gitu ya. Terutama bersolawat bersama anak yatim ya, dimana di bulan ini penutupan tahun di tanggal 31 Desember yaitu jatuh pada hari Minggu, dimana kami mengundang, ini hampir satu kecamatan ya Bu. Oh iya, betul. Hampir satu Satu kecamatan, kecamatan. mendekati satu kecamatan, insya Allah lah. Kurang lebih ada 500 anak yatim dan itu akan diselenggarakan di tanggal 31 di hari Minggu. Buat sahabat Kapalang saya ingatkan untuk yang mau datang silahkan ya, gak usah nanya maharnya berapa, kalau mau ada pengobatan gak usah, datang aja langsung, sama-sama kita bersolawat, sama-sama kita memanjatkan doa, insya Allah Allah kabul segala doa dan hajat kita, Allah angkat segala penyakit kita, Amin. dan terus Allah luaskan hati kita biar rezeki kita juga luas ya. Begitu sahabat ya, jangan lupa tanggal 31 nanti flyernya ditempelin Mas. Oh siap Gus. Siap. Ya. Sahabat, dan saat ini kita sudah berada di dekat rumahnya Bu Isma dan juga Pak Radit ya. Benar. Jadi bagaimana ini Mas hari ini setelah penelusuran kemarin tim Riung? Ya, untuk semalam kita datang ke sana seperti biasa Gus, kita kan diberi mandat oleh Gusnya untuk mengantarkan paku sama paku asma sama minyak air balon Gus. Tapi di sini kita agak sedikit menemukan sesuatu yang di luar pikiran kita, yang di luar dugaan kita juga. Di saat kita ingin bertamu ke rumah Pak Radit sama Bu Isma, di situ kita tidak sengaja melihat Mbak Vero. Entah itu motifnya apa, awalnya kita nggak tahu. Dia seakan-akan melakukan sesuatu di rumah Pak Radit sama Bu Isma Gus. Di situ posisinya Pak Radit sama Bu Isma memang tidak ada Gus, jadi di luar. Nah, cuma di saat kita pergoki, dia alasannya ingin menemui Pak Radit karena anaknya si Sandra ini sedang sakit. Itu Gus. Cuman setelah Mbak Vero ini pulang Gus, nah kita di situ menjelaskan sama Pak Radit bahwa tadi Mbak Vero melakukan hal sesuatu gini, dan akhirnya kita cek langsung Gus ke lokasi yang dimana waktu kita pergoki awal itu, dan wah luar biasa Gus, ternyata ya kita yang awalnya iya bener Gus, di situ terdapat buhul baru Gus. Buhul baru? Iya. Waduh. Dan itu masih kainnya masih bersih, masih putih, masih fresh. Dan dugaan kita memang semakin kuat bahwa itu dilakukan oleh Mbak Vero. Itu cuma kita memang nggak ngasih tahu di saat ada Mbak Vero, karena tahu sendiri Gus, Mbak Vero itu memang begitu, dia kan pintar berkelit ya. Nah itu juga, dan waktu juga kita cek di dalam Gus, sempet itu Gus, dia melakukan apa entah ke air itu Gus, air putih Gus, dia baca mantra, entah baca apapun saya nggak tahu, kata Wan Robi itu mantra Gus, baca setelah di adu mekanik sama Wan Robi ini dia Gus, adu mekanik sama Wan Robi, ternyata di luar dugaan Gus, di air putih, balik air putih itu terdapat ternyata air, ya bukan air sih tapi darah. Betul, macam kayak Sofia kemarin. Benar. Itu Gus. Dan alhamdulillah maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Itulah dengan
kedahsyatan daripada doa, sholawat, dan juga kandungan daripada ayat suci Al-Quran inilah yang menjadikan suatu pedoman hidup dan juga perlindungan hidup. Ya, akan karenanya kita selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi. Dan yang paling penting dan yang paling ini ya sangat apa ya, kalau dibilang itu tragisnya ya. Terus jadi pada saat di akhirnya itu, nah Allah juga menunjukkan akan kuasanya, memperlihatkan daripada lepas dan ditinggalnya rumah dari para itu, meninggalkan apa itu Kelabang. binatang Iya, kelabang. Itu binatang kelabang. Ya Allah. Ya, seperti yang selalu saya bilang, ketika orang lain jahat sama kita, biarin aja. Insya Allah akan perlihatkan kejahatan. Jangan pernah kita balas. Biarlah itu jadi urusan dia sama Allah. Karena segala bentuk kecil, keburukan, kejahatan, apalagi melukai orang, ya pasti akan ada pertanggungjawaban. Sekecil apapun itu. Ya. Dan juga sekecil apapun itu kebaikan, pasti akan datang lagi kebaikan yang datang kepada kita. Jadi ya, gak usah neko-neko lah, cukup terima aja lah. Padahal sebagai Bu Vero harusnya introspeksi diri, kenapa bisa seperti ini, ya kan. Jika masih memang bisa mengkoreksi diri, cari jodoh lagi, ya kan. Benar Gus. Berlapang dada, ikhlas, ya, gak usah lah ibaratnya mengusik lagi rumah tangga Pak Radit, karena beliau sudah berumah tangga kembali, ya. Tinggal urus anaknya Mbak Sandra itu ya. Iya. Betul. Kalau emang nggak kuat saya urus. Jadi adik Gus, adik kan masih sekolah. Adik Ini kan saya Sableng nggak punya adik. kemana Kisableng? Ki Sableng kayaknya nggak tahu juga Gus. Tadi tiba-tiba tak ajak ngilang Gus, nggak ada Gus. Di Gondewa, Iya, di Gondewa Gus. Aduh, ya udah tuh yuk kita ke sana. Gus, bagus. Karena kita juga sebagai manusia juga tidak apaan sih? Itu suara ayam kecekek. Masa sih? Iya, udah tenang. Boy. Iya benar. Kan aduh. Kedengeran kan, Det? Beneran, boy. Tah. Jadi memang kita sebagai manusia tidak pantas untuk membalas Gus ya. Betul lah. Cukuplah jangan. awal yang Iya. Nggak ada kemungkaran dibalas dengan kemungkaran. Nabi nggak pernah mengajarkan. tapi karena Nabi itu mengajarkan selalu kelembutan Gus. Betul. Berarti kita harus merangkul. Allahu Akbar. Kita harus merangkul, jangan memukul. Iya, jadi dari kalangan manapun tidak memandang siapapun kita rangkul Gus ya. Tuh Bang Boy, Kenapa sih Boy? Ini ngerangkul. Gue takut Den, asli Den. Suara tadi ada suara-suara. Dia awak kecekek. Assalamualaikum. Sehat ya. Saya dengar kabar katanya kemarin luar biasa ya. Alhamdulillah, yang penting semuanya pada sehat. Ya, masih dalam lindungan Allah walaupun ada orang yang jahat sama kita. Ya, itulah. Ya. Jadi apapun itu yang pernah kita balas. Ini kenapa Sandra? Dan ini juga ya alhamdulillah ya ini main kesini sendirian. kangen sama bapaknya nih. Ya ini juga kita lagi tanya-tanya Gus. Kenapa? Kenapa lagi? Ya mumpung gak ada ibunya. Ya sayang, Kalau Papa mau tanya sama kamu. Emang Mama suka ngomong apa aja sama kamu? Mama suka ngomong, jangan suka deket sama papa galak katanya. Terus katanya gini, ini juga istrinya juga jangan katanya drakor. Astagfirullahaladzim. Terus Mama bilang apa lagi? Mama bilang itu tadinya papa tuh nggak sayang sama kamu katanya, nggak pernah ngasih ke kamu jajan katanya. Itu nggak bener Sandra. Papa itu selalu ngasih uang buat kamu melalui ke Mama dan buat bayar sekolah kamu. Mama nggak pernah bayar SPP. Ya Allah, terlaluan Sep. Mbak Sandra nih ya, mohon maaf sebetulnya kalau saya lancang mau bertanya ya ini ya, bukannya pengen tahu lebih dalam atau gimana, cuma saya
di sini pengen nanya nih, ya kan? Semalam juga kan ibunya Mbak Sandra kan kesini, ya kan? Dan juga Mbak Novi sampai Mbak siapa? Siapa Gus? Mbak Vero. Ya Allah sampai ngeblank saya Gus. Mbak Vero. Novi siapa itu? Siapa? Aduh, investigasi kan. Nah ini Mbak Vero gitu kan. Ternyata bahwa Mbak Vero sempat ngomong kalau Mbak Sandra semalam sakit, bener nggak? Enggak. Yakin nggak sakit? Enggak. Astagfirullahaladzim sayang. Ini memang yakin Mbak nggak sakit? Enggak. Soalnya gini, mohon maaf nih Mbak ya. Semalam soalnya dia dapat telepon, entah itu dari siapa, kita mikirnya dari pembantu kan ya, pembantu Mbaknya, bahwa katanya Mbak Sandra ini sakit dan pengen bapaknya datang ke rumah Mbak Vero untuk, nah Mbaknya pengen lihat bapak. Enggak, aku nggak sakit, aku sehat-sehat aja. Iya sayang. Mama kamu tuh bilang kamu sakit. Aku tuh khawatir sama kamu. Kan saya udah Tapi kamu bilang. sehat-sehat aja kan sayang? Astagfirullahaladzim, terlaluan Vero. Kan saya udah bilang kemarin, Iya mah. kalau itu cuma rekayasa dia aja, ngarang cerita pak. Buktinya anaknya ngaku kan? Iya mah. Ini ada suatu momen untuk awal ini, Iya. kan? Ketahuan kan? Kita korek, jangan sahabat kita korek lagi ya sahabat ini. Tuh. Karena saya posisi Iya, harus- penasaran nih. harus Iya dikorek dari lebih sini aja lanjut, awal Mas. ini udah ada kebohongan. Tuh. Nah dan ini Mbak ya, mohon maaf ya, saya bertanya lagi nih ya, mohon maaf banget. Ibu Vero ini gimana sih perilakunya sama Mbak Sandra sebagai anak? Mungkin gini ya, Hmm. Mas Muhammad. Iya. Jadi selama ini kan Pak Radit memberikan nafkah Bener. Nah kepada saya anaknya, Iya. ya. bener. Cuman anaknya nggak sampai, ya kan? Iya. Nggak sampai ke anaknya. Betul. Yang jadi pertanyaan, kemanakah larinya nafkah tersebut? Nah Betul. Ya kan? Nah, ataukah ke dukun? Ya. Ya, ke Gondewa tuh dukun ya. Oh iya. Ridwan Dewa. Bener. Iya, saya mau tanya itu sih juga sih Gus. Iya kan pastinya Bapak kan sering ngasih, Iya. ya kan uang jajan. ya Saya kan? itu selalu kasih setiap bulan jajannya buat Sandra. Ah, Dan saya kasih lebih kok. oh masih lebih. Nah, dan kita tanya sekarang kan ada Mbak Sandranya juga nih ya, mumpung gak ada ibunya nih biar gak cekcok nih biar. Mbak Sandra mohon maaf. Mbak Sandra apakah sudah menerima uang yang diberikan Bapak ya kan yang dititipkan oleh Ibu Mbak Sandra? Enggak. Enggak. Emang enggak ngasih. Enggak pernah ngasih. Sama Enggak. sekali. Cuma juga suka keluar, katanya mau bilang ke aku mau ke paranormal. Astagfirullahaladzim. Mau ngapain Vero. itu? Nggak tahu mama. Gak bilang apa-apa ke paranormal untuk ngapain atau tujuannya untuk ngapain nggak? Pernah Enggak, ngomong? bilangnya jagain rumah doang. Pernah ikut nggak? Gitu. Enggak pernah. Nggak boleh Di- sama mama. Oh. Terlaluan Vero. Terus setelah Mama pulang dari paranormal itu, apa yang Mama lakuin di rumah? Nggak tahu ke kamar. Di kamar. Iya. Kamu ngapain sayang? Astagfirullah. Dikunci kamar yang nggak boleh lihat. Ya Allah. Semakin besar dan kuat dugaan ya. Betul. Tapi tetap ya kita jangan sampai ke arah situ dulu ya kan. Kuat dugaan memang beliau, tapi kan belum ada fakta yang Benar. memang. Tapi ya hampir mendekati Iya. 100%. Nanti Gus. Ya, sahabat. Coba gimana komentarnya sahabat? Nah, Kita eksekusi Mama jangan. juga suka beli kain putih banyak. Astagfirullahaladzim. Kain putih. fungsinya buat Banyak, apa? nggak tahu buat apa. Bener sayang kamu melihat itu? Ya Allah ya Rabbi. Mama kamu Ini kenapa semakin sih? kain putih, kain putih. Semalam juga kain Semalam putih, juga Mas. kain putih. Iya. Kain putih apa yang Kain kapan, putih Ma? ya. Iya Gus. Kain putih. Untuk dijadikan apa gitu, Gus? Mungkin jadi buhul. Astagfirullah. Iya Gus. Iya. Juga kan pakai kain Betul, betul. putih. Jadi dia udah Dan nyiap- itu apa lagi? Sama tanas plastik. Suka bawa tanah. Tanah, Iya. Suka. Itu dari mana? Tahu mama, malam-malam suka keluar. Ya Allah. Udah jelas banget sih. Maaf. Maafin papa ya. Itu. Sayang. Kamu percayakan sama papa. Papa tuh sayang sama kamu.
Papa nggak pernah namanya ngasih uang ke mama untuk kamu sayang. Kayaknya mama buat dipakai poya-poya. Vero emang terlaluan. Cuman pertanyaannya kalau dipakai poya-poya apakah ada lelaki lain? Apa gimana ya sahabat? Nah, Betul. Selama ini mama pernah ada, ya mungkin ada datang ke rumah laki-laki atau Pernah lihat nggak kamu? Enggak. Enggak pernah. berarti dia lebih menujunya ke paranormal sih Gus. ya lebih ke arah sana ya. Iya, arah sana. Bahkan aja sampai beli kain putih, belain kain putih, tanah. Iya betul. Berarti apakah tanah itu jangan-jangan dari si paranormal itu? Kayaknya. Astagfirullah. Coba komentarnya siapa? Berarti kalau dari barusan dikasih tahu ini Gus ya, berarti kayaknya memang menuju bahwa si Ibu Vero ini memiliki ilmu seperti itu Gus ya, atau belajar Belajar ya, dikasih arahan sama si dukun itu. Ya itulah. Astagfirullah. dukun. Berani menghalalkan segala cara. Mama juga suka mandi kembang. Allah. Sungguh-sungguh. Ya Allah. Kadang-kadang jam 3 bangun. Jam 3 bangun. Berarti mantra-mantra yang kemarin dibaca dia itu berarti Tuh, memang itu udah memang dari guru paranormal itu udah. paranormal. Tapi gini ya, saya akan meluruskan salah daripada mandi kembang ya. Mandi kembang itu memang umumnya banyak orang yang Iya. menggunakan itu ya, termasuk ya juga di sini saya katakan pernah juga saya Lebih kepada niat mungkin lebih ya kepada lebih niat. Niat pada dan tujuan niat ya. dan juga doa dan Banyak juga tuh. apa yang menjadikan itu bacaan-bacaan itu yang masihkah di dalam syariat Islam ataukah di luar jalur syariat Iya, Islam. benar. Kalau adanya orang yang membacakan itu di luar daripada bacaan syariat Islam, maka itu dikatakan apa? Musyrik. Astagfirullahaladzim. Dan itu juga adalah bantuannya dengan pada jin atau setan sendiri. Syirik ya. Syirik ya. Tapi mama suka bawa orang ke rumah buat mandiin kembangnya, kayaknya itu paranormal. Berarti udah berarti bukan untuk niat yang baik kan? Betul. Udah makin gila. Berarti untuk kekuatan Aku juga pernah ke kamarnya ngeliat ada foto papa, jarum sama telur. Sama telur. Untuk apa saya? Tahu mama? Ada foto papanya sama jarum sama telur. Gus, berarti ini kayaknya Ini ada udah satu tanda ya, ini ada suara anak Iya, ayam. iya benar saya. Gimana? Saya dengar Wan, benar. Suara ayam ya. Iya, Bos. Nah, ayam. Iya. Ya, biasa dia Untuk memanggar energi. seluruh rumah ini dengan kuntilanak ya. Cuman Ya Allah. karena dia nggak bisa masuk. Kenapa sih boy? Ini alhamdulillah Sahabat dengar nggak kemarin ini? kan sudah Dengar. dipasang Kan di paku. Oh, jadi dia nggak bisa Iya, masuk. Dia ya? tidak bisa. Dia nggak bisa masuk. Oh iya betul, hanya di luar saja ya Wan ya. Tapi Coba denger lagi. nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Boy di atas boy. Si Dan. Allah Akbar ini terus begini. Gus, dengan dugaan seperti ini apakah udah kuat bahwa memang dia yang pelakunya Gus? Kuat banget, tapi walaupun bagaimanapun kita harus tabah Apa ya, Ya kalau bisa Gus. agar masalah ini nggak jadi panjang, Betul betul. beres pada intinya, dan nggak ada lagi kemungkaran lagi lah. Kalau bisa kita sadarkan, Ya, amin. Syukur-syukur alhamdulillah kalau dia memang pastikan ada niat tertentu, Ya. ya kan? Mungkin memang pengen balik lagi sama Mas Radit, cuman karena kondisinya Pak Radit sudah menikah dengan cara yang tidak lazim, berarti dia lakuin. ya. Astagfirullahaladzim. Betul. Mohon maaf ya. Bukannya saya ingin mengungkit masa lalu, bukannya saya ingin pengen tahu gitu kan. Cuman saya ingin bertanya, kenapa kok Mas Radit sama Bu Vero ini bisa? Karena insya Allah bisa merujuk daripada masalah itu. Saya sama mantan istri saya itu tidak pernah ada hubungan yang baik. Dalam arti kalau saya usaha apapun dia itu tidak mau, saya lebih punya uang lebih Dari dia. karena
dia merasa tuh kalau saya punya uang lebih saya main perempuan. Padahal apa yang saya lakuin itu buat keluarga. Emang rata-rata perempuan gitu ya? Salah mikirnya goreng gue. Jadi apa yang saya lakuin tuh selalu salah sama dia. Makanya saya nggak nyaman. Saya tuh bekerja banting tulang buat keluarga, buat anak saya Sandra. Biar dia jadi orang untuk kebebasannya nanti. Wanita tipe dan dahsyat. Betul. Ya Allah. Tapi yang udah makan udah. Sekarang sama Bu Isma insya Allah jadi lebih baik. Dan juga Sandra, kamu udah bisa menilai ya dari kejadian ini ya kan, apa sih hal baik dan hal buruknya ya. Tapi kamu juga jangan dendam sama mama kamu ya. Doakan agar mama kamu bisa kembali lebih baik lagi ya. Saya kamu percaya sama papa ya. Papa tuh tidak jahat sama kamu, sama mama kamu. Cuma mama kamu jahat sama papa. Sekarang kamu udah tahu kan? Kejadiannya seperti ini kan? Nah. Dan bagaimanapun juga, walaupun Mbak Sandra udah tahu perilaku ibu seperti itu, ya itu tetap ibu ya Mbak Sandra. Jangan sampai atau gimana atau durhaka gitu ya. Karena sejatinya itu tetap ibu ya. Ya betul. Saya jujur merasa lega karena saya sendiri sudah percayain saya. Saya sangat senang karena selama ini anak saya tidak percaya apa yang saya ucapin sama anak saya. Sekarang alhamdulillah Sandra sudah percaya sama Papa. Makasih sayangnya. Sandra, kamu ngapain di sini? Ayo pulang, kamu udah didoktrin ya sama mereka itu. Diam. Kamu ngapain kesini? Aku mau jemput dia. Saya papanya. Saya ibunya. Tapi kamu ngapain ada di sini? Justru saya nanya kenapa dia di sini. Dah, dia anak saya. Pasti kamu yang udah. Oh, enggak mungkin. Nggak mau. Enggak, lepas. Jangan sentuh anak saya. Kenapa Ibunya sih ngomongin? kamu Aku ibu. ngelahirin dia 9 bulan ya. Nggak mau, Dia nggak nggak mau. mau, Vero, dia nggak mau. Kamu itu ibu jahat, ibu yang paling jahat. Sekarang kok kayak gitu sih Mas sama aku, Mas? Pasti gara-gara dia kan? Tidak. Anak saya sudah cerita semuanya apa yang kelakuan kamu jahat sama saya. Kedok kamu udah kebuka, Vero. Kamu cerita apa kamu? Cerita apa? Duduk tenang. Udah kamu jangan gitu sama anak kamu. Anak kamu sendiri udah tahu kok. Cerita apa Sandra? Apa mereka itu? Ke ibu ini, ke dirimu, cerita apa tentang mama? Hah? Kamu tuh banyak bohong, Vero. Kamu tuh udah asut anak kamu sendiri dengan kelakuan kamu yang buruk. Maksud gimana sih maksudnya? Buktinya, kamu tuh udah jahat sama saya. Bu Vero, ya asal tahu aja tadi Sandra cerita katanya Bu Vero sering mandi kembang, sering beli kain putih, sering malam-malam keluar bawa tanah, sering dimandiin sama dukun, dan banyak hal. Dan kemarin tim kami pun memergoki kamu sedang menanam buah. Betul. Apa sih maksud kamu, Mbak Vero? Pak, Bapak jangan fitnah saya sembarangan ya. Saya nggak fitnah. Semuanya ada apa perlu saya buktikan? Saya nggak pernah berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu. Vero, kamu jangan bohong. Saya melihat langsung. Kamu menaruh di sana kan? Tim sudah menemukannya. Mana buktinya? Ada. Mana? Kamu tadi bilang nggak pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kamu lupa, mata kamu memancarkan nafsu jin. Benar. Ya. Aduh, Di astagfirullahaladzim. sini kamu juga udah melakukan kebohongan itu, tapi sekarang udah terbongkar semua. Kamu semalam bilang bahwa Sandra sakit, ternyata dia bilang dia tidak sakit sama sekali. Betul. Itu satu kebohongan. Memang dia sakit. Tidak, tanya langsung sama Udah, anak. Vero. Kamu tuh Kemarin kamu tiduran di kamar. Mama kata aku misalkan kamu keluar-keluar. Bisa-bisa kamu kayak gitu. Dia nggak sakit, Mbak. Udah jelas Mama. buktinya. Terus Anda teganya bilang anak Anda sakit buat alasan supaya Pak Radit bisa datang ke rumah Anda. Hah? Dengan tujuan apa? Mau dimandiin kembang juga? Ya wajar dong, aku bilang Wajar. kayak gitu. Wajar. Kenapa? Dia kembali sama aku daripada sama perempuan lat-lat ini. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak sadar itu nyumpain anak kamu sendiri. Anak sehat dibilang sakit. Vero, kamu tuh sudah mantan Jelas istriku. banget sih kamu. Aku sudah punya istri. Aku nggak mungkin kembali sama kamu lagi. Istri kayak gini aja dibangga. Bisa-bisanya kamu merasa seolah diri kamu itu apa?
teraniaya. Oh iya. Iya kan? Memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Ya muncul orang Garut temanya playing victim namanya. Playing victim. Jangan kayak gitu lah Mbak Vero. Ya. Sudah Pak, Bapak tuh ngapain sih ikut nyampur urusan saya? Ayo kita pulang yuk. Nggak mau. Pulang. Ih, Mama nggak mau. Jangan pegang anak saya. Tidak. Kamu jadi aneh gini. Sejak kamu kenal mereka Kamu ini yang bisa aneh. nikah sama perempuan Kamu yang aneh. Kamu ngapain pada datang ke rumah saya sini? Ngapain kamu di belakang situ? Ngapain kamu di samping? Apa yang datang sama tim? Ngapain kamu di situ? Bukan aku itu, jangan sembarangan ya nuduh ya. Lah, Bukan kamu. ini saksinya loh. Bukan kamu. Ini yang menemukan. Sedangkan kamu Jelas ya kemarin kita lihat mbaknya di Sebenarnya kita ada di mau situ. Bukan aku. Kamu udah nggak bisa ngelak, Vero nggak bisa ngelak kamu. Udah mulai, Saksi sumpah. udah banyak. Ya. Lu emang sumpah. Kita udah melihat kamu membuka masker, itu wajah kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan banyak alasan. Kamu udah kepergok. Sebenarnya semalam kita mau tanya apa yang kamu lakukan. Cuma kita bertahan karena pasti tahu kamu akan mengelak. Kan buat kesehatan kan? Memang kamu pakai masker. Cuma Lu nungguin sama. ngapain kamu di pojok aja? Ya kan aku nunggu mereka pulang. Nungguin harus di sana. Iya, betul. Kamu Aku lihat ikan. Nungguin daripada gede itu depan teras ini. Sawah ya sejak kapan ikan. ikan di pot kembang? Mbak Vero, ya. Kamu lupa, kamu meleng. Kalau kata orang Jember mah meleng ya. Sini kamu sini saya kasih tahu. Sini saya kasih tahu. Apalagi sih Pak, orang sini mau aja anak sekolah. Sini nggak bisa ikut, ditarik. saya kasih tahu. Sini, Mbak, ikut. sini. Ayo. Sini. Wah, jadi gini sih. Ayo ikut, Brengsek semua. Ikut. Iya, ikut ya. Kalau memang kamu benar-benar Sini. ikut Sini. kalau Sini. memang kamu tidak Saya nggak melakukan apa-apa. ngapa-ngapain kamu. Sini saya cuma mau ngasih tahu. Ya, ikut. Saya cuma mau ngasih tahu. Lihat tuh itu ada apa tuh? Lihat, kamu lihat itu ada apa? Enggak usah, enggak. Hah? Itu di atas. Ayo lihat doang. Lihat doang. Perlakuan kamu direkam. Kita punya buktinya semuanya. Kamu masih mau ngelan? Hah? Angel ini kalau kata orang Malang. Iya, bener Gus. Wangel tenan tuturan nih. Ayo tenan tuturan. Kamu lebih jujur. Jujur kamu lebih baik daripada kamu bohong terus. Semakin kamu banyak bohong, kamu akan jadi terkena setan. Pasti yang mau dijujurin. Aku jelas-jelas kesini mau jemput dia. Aku nggak mau, Vero. Kamu bukan ibu yang baik. Kamu tidak mengajarkan yang baik. Kamu bisa bilang kayak gitu sih, Mas? Sandra sudah cerita semuanya, Vero. Kamu harus jujur. Sandra sudah cerita. Kamu cerita apa Sandra ke Papa, hah? Kenapa kamu jadi ketakutan gitu Mama tanya? Kamu nggak usah Kenapa? takut, sayang. Ada apa? Cerita aja. Kenapa? Cerita kebohongan Mama. Apa aja yang kamu ceritain? Kamu jangan fitnah sama Mama ya. Kamu jadi anak kurang ajar, anak durhaka kamu. Kamu lupa ya? Surga dibuat apa kaki ibu? Ibu yang kayak gimana dulu? Betul. Al jannatu tahta aqdami ummahat. Betul. Yang namanya surga ada di bawah tapak kaki ibu. Tapi juga ada suatu pengertian dan penjelasan lain di dalam Islam bahwa orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Kamu harus tahu. Bukan hanya anak saja yang durhaka kepada orang tuanya. Ini Betul kamu tahu kan? Ceramah lagi. ceramah. Bukan sama, tapi kita hanya masih menasehati di saat kamu lagi sekarang jalannya tersesat. Tuh, berubahlah. Apa baiknya ngaku sekarang memang kamu, kita juga udah tahu, kita ada bukti tuh ada di atas itu ya kan, akuin, minta maaf, udah. Kau tahu, Bat? Orang bukan aku suruh minta maaf. Ya sama. Kamu tuh terlaluan banget, Vero. Kamu tuh bisa jujur. Kamu udah ketahuan. Kamu lagi nuduh-nuduh. Aku tidak menuduh, tapi emang kenyataannya kamu tuh udah jahat. Cepatlah, ngaku. Ngaku aja, kita maafin kok. Pak Radit pasti maafin, Bu Isma maafin, dan Sandra berharap kamu menjadi ibu yang lebih baik. Nah, Tuh. itu yang diharapkan oleh Mbak Sandra. Ya. Saya harus ngaku apa lagi sih? Percuma kalau bilang sumpah, kan itu nggak akan percaya sama sumpah. Sumpah lagi. Gimana kita mau percaya Mbak? Kita udah melihat semuanya, itu loh Mbak. Kita udah tahu semuanya. Anak Mbak juga tahu semuanya. Nah. Sampai-sampai di kamar ada foto Pak Radit sama telur sama apa? Jarum kan tadi. Untuk apa itu? Kapan kamu lihat itu? Kayaknya kamu halusinasi lagi. Halusinasi. Aku nggak halusinasi.
Bisa-bisanya ya kamu bilang gitu ya ke mereka. Anak segini tuh nggak mungkin dia berbohong. Justru malah kamu yang banyak bohongnya. Kamu lagi sok-sok banyak ngerangkul anak kandung. Kamunya narik-narik kok. Kasihan dia kesakitan. Nggak mau dia. Ayo Sandra. Nggak mau. Kenapa sih kamu Vero, selalu jadi berubah jangan maksa. kayak gini? Bukan Kamu lupa ya? Nggak mau, Mama. Nggak mau. Nggak mau kok, maksa banget sih kamu. Pasti kamu udah dibuat sama mereka nih. Anak nggak mau kok dipaksa-paksa sih kamu, Vera. Sikut-sikut. Kamu diam. Anak kamu kesakitan itu, tarik kamu. Dia nggak mau, dia nggak mau. Lepasin. Udah nggak mau jadi paksa. Vero dengerin. Anak kamu tuh udah nggak mau sama kamu. Kamu tuh ibu yang jahat. Kamu nggak usah sok tahu ya Mas ya. Aku udah capek-capek ngandung dia 9 bulan ngurus dia. Tapi kamu ngurus tidak baik. Tidak baik gimana sih Mas? Sandra itu tidak bohong, dia cerita semuanya tentang kejahatan kamu. Terus kamu percaya gitu sama dia? Kamu Dia anak kecil, dia masih punya apa ya hayalan-hayalan gitu. Tambah-tambahin ceritanya. Justru anak kecil tuh Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang dari kamu. Jadi dia tuh berhayal. Jaga mulut kamu, Vero. Saya tuh ngasih nafkah buat Vero, buat Sandra. Ternyata kamu bohong. Kamu tidak kasih buat Sandra. Kalau dia nggak kasih, kok dia punya seragam baru, punya buku-buku, punya tas. Ya itu paling dari sekian persennya aja ya sahabat ya. Oh, bohong. Tuh, jelas. Lihat, dengerin. Jangan fitnah mama ya, kamu jangan kurang ajar aja. Lupa kamu ya. Anaknya juga mau bilang. Baju aja nggak ada. Baju nggak ada selemari itu baju siapa? Baju Satan. Vero. Itu juga dikasih kan? Dikasih, Mama nggak dikasih. Mama yang beli itu buat kamu. Oh ya Robi, udah jelas-jelas ketahuan kedok nih. Masih aja ngelak. Ayo pulang, pulang. Nggak mau, Mama. Dengerin. Vero, Aneh kamu kamu, tuh ya. Dengerin kamu, Vero. Saya kasih uang setiap bulan buat Sandra. Itu kemana uangnya? Memang cukup uang kamu kasih buat kita berdua. Cukup. Saya Aku tanya- tuh juga banting tulang tau. Saya tanya sekali lagi, kemana uangnya? Sampai tidak ada bajunya untuk buat Sandra. Bulan kedua. Ya lagi ngirim buat kalian berdua, yang ada buat anak doang. Kamu mah emang udah nggak ada tanggung jawab dari suami, udah enggak kamu. Ngapain? Jatah buat anak kamu ikut makan. Ih, nggak tahu malu. Harusnya ya uang suami itu haram buat kamu. Kamu tuh Jodoh lu kamu, Vero. sembarangan. Jadi Aku tanya sekali lagi, kemana uang yang saya kasih setiap bulan? dukun. Ya, dukun. Ya itu. Kemana? Dia bilang mending kebutuhan dia. Emang dikira sekarang jajan anak tuh berapa sehari, Mas? Bukan kayak sama kita zaman kecil, tau nggak? Dulu kita 100 perak masih bisa. Ini sekarang berapa? 50.000 sehari. Itu nggak cukup tau. Dia sekolah anak sekarang tuh dari pagi sampai sore. Ya, tapi aku sekolah nggak jajan. Tuh. Nah, anaknya sendiri yang bilang. Kamu nggak jajan. Dia Mau kamu? Uang di Kamu nangis-nangis, Ma. Aku nggak mau sekolah kalau nggak dikasih uang jajan, Ma. Nggak mau sekolah. yakin, Mbak? Bener Dikasih, nggak? Mbak? Tuh, Enggak. anaknya Tuh. Kamu ngomong. soal amnesia sekarang ya, Mama. Jadi kamu sekolah tidak pernah kasih jajan saya. Kamu terlaluan, Vero. Kamu percaya ya sama mulut dia? Uangnya aku kasih kemanain? Kurang ngajar kamu, Vero. Kemanain? Ini anakku, kagak kamu kasih uang. Saya kasih setiap bulan, kasih lebih. Kemana uangnya? Kamu bisa ngomong gitu kalau kamu serumah sama kita ya? Kan kamu nggak serumah, kamu kasih sama dia. Kamu mungkin Sandra bisa ngomong kayak gitu. Udah dibilang anak kecil tuh halu. Mbak, Anda sama segini itu kalau dia tidak merasakan pasti dia akan ngomong seperti itu, Mbak. Apalagi orang tuanya sendiri yang diceritakan. Tuh loh, nggak bakal berani dia. Nggak mungkin. Ini masalahnya dia udah nggak kuat membendung, pada akhirnya cerita. Mas, kamu udah punya anak belum sih? Udah. Nggak mungkin kamu. Loh, wah, parah. Kalau kamu belum punya anak, kamu nggak usah sok-sok ngerti kalau masuk anak tuh kayak apa. Kayak sok-sok nyeramain aku gitu. Saya udah pernah di posisi dia juga, Mbak, kayak gitu. Vero, aku tanya sekali lagi sama kamu. Kemana uang yang aku kasih setiap bulan? Apa sih kamu pakai tanya-tanya? Itu udah bukan urusanmu. Apa yang sudah kamu kasih ke aku? Jangan kamu lihat lagi. Jelas urusan saya karena uang saya untuk Sandra. Kemana Berarti uangnya? kamu nggak ikhlas ya masing-masing? Kamu tanya lagi, kamu tanya lagi. Astagfirullahaladzim. Hah? Saya tuh ngasih uang tuh ikhlas buat Sandra. Terus ngapain kamu tanya ke aku? Ngapain? Saya Kamu jadi kayak tanya kemana uang yang saya kasih?
Bukan urusanmu itu Mas ya. Yang penting aku sama dia sehat sampai sekarang. Aku tahu Santa sehat. Kamu sudah bohong bilang Santa sakit. Aku supaya apa? Supaya kamu pulang ninggalin dia. Kamu nggak peka sih jadi orang nggak pintar-pintar sih otakmu. Otakmu ada di mana? Di dengkul. Hah? Vero, kamu itu mantan istriku. Kamu harusnya melihat, Vero, lihat ini istri aku yang sekarang. Kamu harus terima, Vero. Iyalah, harus terima kenyataan kamu. Vero, Udah dibuang. gini sekarang kita fair-fairan aja ya. Kita juga udah tahu. Mending jujur aja. Apa maksud dan tujuan Mbak Vero ini naruh buhul di rumah Pak Radit? Jujur tuh. Maksudnya gimana sih nggak maksudnya? Masih tanya maksudnya? Ya Allah. Masih semalam masih nggak? Apakah Mbak Vero ini amnesia juga? Semalam? Iya. Apa ini? Emang aku nggak ngerti maksudnya itu apa gitu. Anda pakai masker di sana pojokan, ya kan? Ya memang. Kok aku? Terus kenapa? Terus Anda ngapain? Terus Nungguin dia tanya lagi. Pukul itu? Untuk apa Mbak? Buat nyantet? Sumpah bukan aku. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Sumpah lagi. Emang salah kalau misalnya bete nungguin di situ ngeliat ikan, kayak dibilang gitu. Masalah tanpa sebab itu mengarang cerita. Masalah tanpa bukti itu fitnah. Nah ini sudah ada beberapa dari bukti dan juga saksi daripada anakmu sendiri. Apakah ini bukan suatu bentuk kesalahan dirimu? Ya, jadi sebaiknya sudah saya selalu mengingatkan untuk ke semua orang kembali di jalan Allah, bertaubat. Kalau memang ini salah, akui kesalahanmu. Sekarang gini apa Pak? Bapak kan tahu kan, setiap aku kesini bapak-bapak ini selalu ada. Maksudnya apa? Kan aku kan sayang banget sama dia, mantan suamiku. Sekarang logika aja, kalau aku sayang sama dia ngapain aku nyantet-nyantet dia? Ini aku nyantet istrinya aja. Istrinya nggak becus itu jadi istri. Kamu tuh omongan kejelas. Udah ngomong sumpah lagi sahabat, gimana nih sahabat? Udah ngomong sumpah nih. Sumpah udah berapa kali nih ya? Iya, kita itu udah berapa Cuma makanya juga kan percaya hati sumpah kan sosok dukun atau memang dukun beneran? Aku pengen tahu sih sehebat apa sih kalian. Bukannya gitu. kita nggak Sehebat percaya. apa? Bisa nggak ngeluarin apa itu kayak gaib-gaib gitu dari badan gitu? Bisa. Mau lihat aku atraksi kalian? Coba lihat aja. Bentar, jangan kemana-mana bahasanmu ya. Kamu ya bilang sumpah, padahal kita udah punya bukti semuanya. Betul. Kalau kamu yang naruh buhul semuanya, Tinggal jujur aja. tinggal jujur. Kita gak akan ngomong seperti ini, ngepres kamu seperti ini bila mana kita nggak punya bukti. Masalah Jujur. kita punya bukti, itu bener-bener wajah kamu. Kamu mau ngeles apa? Betul kan? Sumpah bukan aku. Allah. Ya ampun. Aku ngomong 7 kali lagi dapat payung loh. Sumpah gini masih aja tekan tanyain. Dengar. Emang muka pembohong gitu? Enggak kan? Muka kan innocent gini. Dengar Mbak Vero, kami semuanya adalah santri kampung. Kami tidak memiliki kesaktian, kami tidak memiliki ilmu yang dimana yang dimaksud daripada ilmu hitam ataupun ilmu aliran yang tidak baik. Ya, kami ini hanya memiliki daripada doa dan juga sholawat yang selalu kami lantunkan, yang insya Allah menjadikan suatu pedoman hidup kami semuanya. Ya, jadi yang menjadikan sebuah apapun daripada yang kami tunjukkan, yang kami lakukan itu bukan semata-mata akan kami itu sakti, bukan, tapi kedahsyatan, keistimewaan daripada doa-doa dan juga sholawat itu sendiri. Pak, kalau Bapak ngaku penjara itu kan penuh Pak. Kan mana ada maling ngaku ya kan? Dukun bilang bukan dukun. Jadi bagaimana? Kamu ini ingin kami membuktikan akan suatu kedahsyatan, keistimewaan daripada doa dan juga sholawat ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ini semuanya. Nggak perlu buang-buang waktu. Orang memang dukun-dukun pakai dilapisi ayat-ayat suci lah, ini itulah. Penampilan juga di model kayak model gamis gitu bajunya. Ya kita percaya gitu. Kalau alim, aslinya mempengaruhi akan suami saya. Betul, memang apa yang Mbak Vero katakan itu orang baik, orang yang
dermawan, orang yang apapun itu tidak bisa ditolak ukurkan dari penampilan. Allahu la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak pernah melihat hambanya dari rupa. Walaupun kami, ya saya Gusnya memakai gamis, bukan menjadikan kami ingin dilihat orang lain, tidak. Wala yang zuru ila jasa minkum. Allah juga tidak melihat jasad. Allah itu tidak pernah melihat dari jasad hambanya, ya, melainkan Allahu yang zuru ila qulubikum. Nah, nih hati-hati kita semuanya. Allah itu melihat kita, hati-hati hambanya semuanya. Ya, hati kami, hati Mbak Vero, Allah itu melihat daripada hatinya. Vero, kamu lebih baik jujur. Jujur Vero. Jujur, Mbak. Sumpah Mas, bukan Ya apa. Allah. Sumpah. Sahabat, ini gimana nih, udah sumpah berapa kali. Gimana nih sahabat di komentarnya nih? Ini udah ngaku, udah bilang kita katanya yang dukun, padahal dia sendiri yang sering main ke dukun, yang sering minta ke dukun, dia sendiri. Gimana komentarnya sahabat? Sepandai-pandainya juga kamu menyembunyikan, pasti awak akan membuka semua keburukan. Ya Allah. Sekarang gini aja deh, aku mau tahu Apa? kelebihan kalian tuh apa sih? Daripada banyak bacot kayak gini, capek dengerin, aku tuh capek. Memang Anda capek mendengar omongan saya. Ya udah, mending akuin sekarang. Udah, nggak usah bawa-bawa kata sumpah. Akuin, selesai, minta maaf, tobat, clear. Atau saya minta waktu 2 menit deh ya Rukyah ya. Gimana? Gimana? 2 menit lah. Ngapain sih pakai dulu segala, Pak? Kenapa? Kamu dekat saya gemeteran. Enggak, Bapak Nah, aja itu punya kamu- perasaan gitu. Ayo cepet ngaku. Sumpah, Pak. Astagfirullah, sumpah lagi. Ini juga loh. Dulu ya, mata dulu ya, buruk ngaku ya. Mbak Vero jangan bawa-bawa sumpah. Sumpah, terus. Ingat, udah bukti udah ada. Udah, please tolong jangan bawa sumpah. Tahu resikonya apa itu sumpah? Aku nggak Jujur. ngelakuin apa-apa. Jujur, sumpah. Jujur apa? Ya, jujur. Bukannya hijau. Jujur ayam. Sumpah enggak. Ya Allah. Suruh minta maaf kan lucu. Suruh ngaku, orang nggak ngelakuin, suruh minta maaf, ngaku. Sahabat gimana nih? Pasti dan komentarnya sahabat sumpah pocong. Sumpah. pocong. Iya Gus, dari tadi Gus. Temawa kaina guys. Ya, mau dibawa mah nggak sumpah pocong ya. Mbak, ya mendingan jujur minta maaf. Tuh. Benar Gus. Sebab Jujur, Mbak. Insya Allah saya doain Mbak dapat jodoh yang lebih baik. Amin. Beneran Mbak, saya doain. Ya. Bobo juga ada. Bapak lagi. Orang nggak ngelakuin suruh minta maaf, suruh ngaku, minta maaf ngaku. Terus aja tiba-tiba udah jam 12 malam. Ya iyalah. Ini bukti udah ada, Mbak. Mbak tinggal jujur, iya. Saya minta maaf, udah selesai. Enggak, ngapain aku? Kalau memang Ngapain? Mbak sayang sama Mas Radit, bentuk sayang yang paling tinggi itu adalah mengikhlaskan. Beh, itu benar. Kalau memang beliau bahagia sama Mbak Isma, Dan memang kata-kata di mata dan budak. Kayaknya browsing nih. Bukan bahagia, dia tuh takut sama istrinya. Dia kan kejem. Siapa yang kejam? Mbaknya yang kejam. makanya Pak Radit, Bang gitu. Yuk Mam, ini aja yuk. Ayo apa? Ngaku. Iya, Iyalah. Ngaku apa? Orang nggak ngelakuin Jangan apa-apa, Mama. Mama. Kamu lagi masih kecil, kecikutan lagi. Vero, benar kata anak kamu. Kamu lebih baik jujur. Kenapa sih, Pas? Jujur apa yang kamu lakuin. Ya memang benar. Betul. Enggak, sumpah, nggak ngelakuin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ibu, Mama, 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akbar, Allah. La ilaha illallah. La
Ayo kita bawa. Sahabat, nanti kita makan siang sahabat ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.